Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi siswa-siswi SD IT Nur El Qolam. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 untuk kelas 4. Oke. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari apa sih gagasan pokok dan apa gagasan pendukung. Nah, kali ini teacher ingatkan kembali ya. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ya, gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Dalam menentukan gagasan pokok, tidak selamanya gagasan pokok itu terdapat pada awal paragraf ya. Bisa juga di tengah atau di akhir paragraf ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan paragraf berikut. Nah, kalian kalau yang punya buku bisa melihat halaman 106. Di situ ada teks ya. Kita lihat paragraf pertama di halaman 106. Malam ini hujan turun sangat deras. Sudah sejak sore hari hujan mengguyur daerah tempat tinggal Bella. Semakin malam hujan semakin deras dan disertai angin kencang. Bella, ayah dan ibu berkumpul di ruang tengah. Bella merasa nyaman ada di tengah keluarga di saat hujan deras seperti ini. Bella bersyukur memiliki keluarga dan rumah tempat bernaung dari hujan dan panas. Nah, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kita baca tadi ya. Gagasan pokoknya adalah malam ini hujan deras. Kemudian gagasan pendukung itu tidak hanya terdapat satu kalimat ya, dia bisa lebih dari satu ya. Yang pertama, hujan mengguyur daerah tempat tinggal Bella. Hujan disertai angin kencang. Bella, ayah dan ibu berkumpul di ruang tengah. Bella merasa nyaman ada di tengah keluarga. Bella bersyukur memiliki keluarga dan rumah tempat bernaung dari hujan dan panas. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks paragraf 1 yang terdapat di halaman 106. Oke, kita coba lagi paragraf selanjutnya. Pak Yosep merasa beruntung dan sangat bersyukur tinggal di lingkungan ini. Warga lingkungan sangat baik dan saling membantu. Mereka tidak sungkan-sungkan membantu meskipun terdapat perbedaan di antara mereka. Perbedaan yang ada tidak menghalangi warga untuk saling membantu dan bekerja sama. Nah, ini ada di halaman 107, paragraf terakhir ya. Oke, sekarang kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita masuk. Gagasan pokoknya adalah Pak Yosep merasa beruntung dan sangat bersyukur tinggal di lingkungannya. Gagasan pendukung, warga sangat baik dan suka membantu. Mereka saling membantu walaupun ada perbedaan di antara mereka. Perbedaan tidak menghalangi warga untuk saling membantu dan bekerja sama. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca tadi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam membuat ringkasan. Teacher ingatkan kembali materi tentang ringkasan ya. Ringkasan atau yang sering kita dengar itu dengan sebutannya adalah rangkuman ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah membuat ringkasan. Sudah pernah dijelaskan. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks asli. Kedua, menentukan gagasan pokok. Dan yang ketiga adalah menyusun ringkasan. Oke, coba. Dalam membuat ringkasan tentu ada manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama adalah ringkasan memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Jadi kita lebih mudah ya. Kemudian memudahkan mengingat materi,
membantu memahami teks dan mengingatkan kembali pada materi dengan cepat, serta melatih kreativitas. Kenapa melatih kreativitas? Nah, di sini kreativitas kita diuji bagaimana meringkas dengan semenarik mungkin ya. Jadi ringkasan tersebut membuat kita lebih mudah memahami materi yang dibaca. Oke. Nah, sekarang kalian baca teks yang berjudul Wedang Ronde yang terdapat di dalam buku tematik tema 1, subtema 3, halaman 111. Nah, kalau kalian menonton video ini sedang memegang bukunya, silakan dibuka halaman 111. Oke, baik. Setelah kalian membaca teks Wedang Ronde yang ada di halaman 111, langkah selanjutnya dalam membuat ringkasan adalah kita menentukan gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya yang pertama, Wedang Ronde adalah salah satu minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Yang kedua, membuat wedang ronde. Dan yang ketiga, wedang ronde bukan hanya minuman tradisional saja, tetapi minuman berkhasiat. Nah, setelah kalian menentukan gagasan pokok, kemudian nanti gagasan pokok tersebut kita masukkan ke dalam ringkasan. Kemudian jika ada informasi yang sekiranya perlu ditambahkan di dalam ringkasan, boleh kita tambahkan ya. Dan hasil ringkasannya adalah sebagai berikut. Silakan dilihat. Wedang ronde adalah salah satu minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Wedang dari bahasa Jawa yang berarti minuman. Ronde adalah adonan dari tepung ketan yang dibentuk bulatan dan di dalamnya diisi kacang yang dihaluskan. Wedang ronde dicelupkan ke dalam air jahe yang masih panas. Bahan pelengkap kolang-kaling, kacang tanah, sangrai, irisan roti tawar. Nah, air jahe dibuat dengan cara merebus jahe yang sudah dihancurkan, ditambah gula merah dan serai. Wedang ronde bukan hanya minuman tradisional saja, tetapi minuman berkhasiat. Nah, itu adalah contoh ringkasan dari teks yang terdapat di halaman 111. Paham ya untuk menentukan ringkasan? Oke, kita lanjut. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Indonesia kaya akan beragam budaya. Budaya Indonesia yang beragam mengandung nilai keindahan, kemanusiaan, serta keagungan. Nah, wujud rasa syukur terhadap anugerah Tuhan atas bangsa Indonesia yang perlu kita lakukan adalah melestarikan kekayaan seni dan budaya, di mana Indonesia itu memiliki banyak sekali kesenian dan budaya ya yang bisa kita kembangkan ya. Mempelajari dan menghargai kebudayaan dari daerah lain ya. Jadi kita tidak hanya tahu tentang kebudayaan kita sendiri saja, tapi kita juga bisa tahu kebudayaan dari daerah-daerah lain. Bersikap toleransi terhadap suku bangsa lain ya. Jadi tidak boleh mengejek, harus menghormati. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, baik. Nah, itu adalah materi hari ini dan tugasnya. Kalian mengisi soal evaluasi dari Google Form yang telah teacher sediakan. Nanti linknya akan teacher kirim di GCR ya. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Tidak perlu terburu-buru, kerjakan dengan teliti ya. Tetap semangat mengerjakan tugas ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak hari ini dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit my student. SDIT Nur El Kolam. Together we can.